ini ibu-ibu sekalian. Saya pernah sampaikan, nggak apa-apa, ini sudah masuk ayat, pembahasan ayatnya ini. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, senangnya Allah ketika seorang hamba yang salah, berdosa, dia minta ampun kepada Allah, sujud kepada Allah. Walillahil matalul a'la. Nabi menganalogkan, Nabi mencontohkan. Kata Nabi, gambaran Allah itu senang luar biasa ketika hamba bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kata Nabi. Sama dengan seorang musafir, berjalan ribuan kilo. Yang dia telusuri ini padang pasir tandus. Ibu membayangkan perjalanan dari Mekah ke Madinah atau ke Riyadh. Nggak ada satu pohon pun, Pak. Padang pasir tandus, Pak. Nggak ada satu batang pohon pun. Berjalan dia. Dia naik onta. Di atas punduh onta ini, kata Nabi, makanan dan minuman sebagai bekal. Ketika dia berjalan kaki, berjalan naik onta ratusan kilometer, letih, capek seorang musafir ini, tiba-tiba ada sebatang pohon yang akan dia gunakan untuk istirahat. Berhentilah sang musafir ini, ibu-ibu. Ini kembali ibu-ibu, bagaimana senangnya Allah menerima taubat seorang hamba yang kembali kepada Allah. Berhentilah sang musafir ini, dia berteduh, onta dia ikat, karena perjalanan sangat jauh dan melelahkan, sang musafir ini Bapak-Ibu sekalian tertidur. Sang musafir tertidur Bapak-Ibu sekalian. Pulas betul tidurnya. Ketika sang musafir ini terbangun, buka mata, onta sudah nggak ada lagi di depannya, Pak. Yang tadi diikat kuat, nggak tahu pergi. Dia cari, Pak, kiri, kanan, seluruh penjuru, nggak ketemu ini onta. Sang musafir ini hanya menunggu kematian. Kenapa? Cuaca panas terik, haus, lapar. Hanya menunggu satu aja, datangnya sakratul maut. Tertidur lagi sang musafir ini, dalam keadaan yang sangat lemah sekali. Tiba-tiba ketika dia buka mata, dia melihat onta sudah datang lagi, Pak. Onta itu senyum, Pak. Onta itu jangan Bapak heran kalau onta senyum, Pak. Dan onta juga bisa nangis. Ada onta yang nggak pernah dikasih makan sama tuannya, Nabi lewat, dia nangis. Berurai air mata, Pak. Nangis, Pak. Onta aja nangis kepada Nabi, Pak. Dipanggil. Yang punya onta, ditegur oleh Nabi. Jangan kau sia-siakan ini onta. Onta yang ngadu ke saya, nangis. Onta pun bisa senyum. Kira-kira ibu-ibu, yang tadi musafir ini, panas terik, lapar, haus, tinggal menunggu kematian aja. Onta datang dengan senyum, dia ngelihat, di atas pundak unta itu makanan, minuman lezat yang dia bawa dari rumah, Pak, masih utuh di atasnya. Saking senangnya sang musafir ini, kata Nabi Bapak sekalian, dan muji Allah, dia angkat tangan, dia nunjuk ke langit. Apa kata sang musafir ini? Ya Rabb, anta abdi wa ana rabbuk. Dia ulang beberapa kali. Ya Rabb, anta abdi wa ana rabbuk. Bapak. Kalau terjemahan bahasa kita pujian ini, karena Bapak Ibu enggak paham, apa artinya? Anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau itu hambaku. Engkau hambaku. Aku adalah Tuhanmu. Terbalik enggak Pak Umar? Terbalik enggak? Kira-kira dosa enggak Pak? Kita muji Tuhan begini. Enggak dosa enggak. Kenapa? Karena dia diliputi saking gembiranya. Anta abdi wa ana rabbuk.
Engkau itu hambaku, aku ini Tuhanmu. Saking senangnya hamba ini, sang musafir ini kata Nabi, sampai dia muji Tuhannya saja terbalik. Saking senangnya Pak. Saking senangnya muji Tuhan terbalik. Nggak sengaja nggak Pak, saking dia senangnya. Kita juga kalau saling senang kan salah tingkah kadang-kadang Pak. Ini dalam hadis. Saking senangnya seorang hamba yang tadi dia lapar, haus, panas terik, untanya kembali, senyum lagi si unta itu. Lihat makannya masih utuh, dia muji Allah. Tapi sayang, muji Allahnya inilah kata Nabi, gambaran bagaimana senangnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang hamba. Coba Pak. Ini Bapak sekalian. Makanya Bapak Ibu di dalam Islam nggak ada istilah bunuh diri. Bunuh diri itu dosa besar Pak. Nggak boleh dalam Islam. Min kabairidz dzunub, dosa besar bunuh diri itu Pak. Kenapa? Karena di dalam Islam semuanya ada solusi. Kata Allah dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai orang beriman, jangan sekali-kali putus asa atas kasih sayang Allah. Coba Pak. Kenapa? Karena Allah mengampuni segala dosa kamu. Tuh. Makanya nggak boleh kita putus asa dalam kehidupan ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian, apa yang akan kita bicarakan ke depannya tentang karakteristik sifat orang mukmin yang akan mewarisi surga Firdaus. Yang akan mewarisi surga Firdaus. Tadi kita uraikan, surga yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Sampai ulama saleh pun mau masuk surga Firdaus malu. Tapi kita insya Allah Ibu-Ibu, kalau betul-betul beberapa sifat ini ada pada diri kita, dan ini janji Allah, ulaika humul warithun. Mereka-mereka itulah kata Allah yang akan menjadi pewaris. Ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus. Mereka itulah yang akan mewarisi surga Firdaus. Oke, Bapak sekalian. Beberapa pertemuan yang lalu kita bahas tentang orang-orang yang beriman. Nih Ibu-Ibu, supaya kita paham. Gak apa-apa kita ulang sedikit. Apa kata Allah di dalam surah Al-Mu'minun? Qad aflahal mu'minun. Qad ini Pak namanya huruf tahqiq. Kalau bahasa kita, demi sesungguhnya. Ya kan Pak? Tuh. Makanya kalau Bilal, mana yang azan tadi Pak? Yang azan tadi Pak? Udah pulang, nah, izin. Ini Bapak sekalian, kalau qamat, apa yang dibaca? Qad qamatis shalah. Kalau azan kan nggak ada qad qamatis shalah. Ketika qamat ini qad qamatis shalah, kita udah berdiri apa belum? Apa masih di rumah? Sudah berdiri Pak. Artinya qad qamatis shalah, demi sesungguhnya telah didirikan salat. Itu makanya qamat ada qad itu. Ini dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh sukses aflaha. Orang-orang yang beriman. Ini Pak. Kita pahami Bapak sekalian. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus menjadi orang yang beriman. Tapi iman kita betul-betul. Iman kita betul-betul. Kenapa Bapak Ibu sekalian?
Karena iman ini Bapak Ibu menjadi dasar akidah kita. Ini Pak. Jadi yang menjadi dasar utama keyakinan kita itu adalah iman. Ini Bapak sekalian. Pertama iman Pak. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Kan iman itu Pak. Itu dasar utama Pak. Kalau kita nggak beriman sebanyak apapun kebaikan kita, tak mungkin kita masuk surga. Maka menjadi dasar akidah kita. Oke. Apakah cukup kita ini hanya mengucapkan iman? Enggak cukup. Kita juga Bapak Ibu sekalian harus menjadi seorang muslim. Nah, ini Pak. Seorang muslim. Nah, jadi muslim ini, Islam ini Bapak Ibu sekalian, implikasi dari iman. Konsekuensi dari iman itu adalah Islam. Paham ini Pak? Jadi konsekuensi, implikasi dari iman itu adalah Islam. Makanya kita harus menjadi muslim. Tuh. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, ahasiban nas ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, bangga dengan lantang mengucapkan kata iman, tapi tidak aku coba keimanannya itu, kata Allah. Kita lantang betul Pak, beriman. Apakah begitu saja, kata Allah? Enggak, aku coba, kata Allah, keimannya itu benar enggaknya dengan apa? Dengan tugas kewajiban-kewajiban syariat Allah. Dengan kita melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Nah, ini Pak. Jadi dasar akidah itu iman. Ya kan Ibu? Implikasi dari keyakinan kita itu kita menjadi seorang muslim, Islam. Nah, cara kita melakukan ibadah, perilaku dalam berislam itu harus dengan ihsan. Ini Pak. Dipahami nih Pak? Agak sedikit dalam Pak. Agak sedikit dalam. Jadi dalam kita beribadah kepada Allah itu ibu-ibu, dalam salat, dalam zakat, dalam haji, semua kewajiban dalam Islam itu harus dengan ihsan. Pernah dengar nggak Ibu ihsan? Benar kan? Iman, Islam, ihsan. Ihsan itu apa artinya, Pak? Apa itu ihsan? Ihsan itu artinya kata Nabi, anta'budallah ka'annaka tarah. Itu arti ihsan, Pak. Dalam kita melaksanakan ajaran Islam ini harus dengan ihsan. Ihsan itu artinya anta'budallah ka'annaka tarah. Kita beribadah, kita menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Gimana Ibu kalau kita ibadah kita tuh melihat Allah? Kalau salat khusyuk nggak kira-kira? Pasti khusyuk. Kita tanda tangan melihat Allah. Kira-kira tanda tangannya lurus nggak tanda tangan kita, Pak? Kita ngitung, Pak. Kita ngelihat Allah. Benar nggak hitungan kita? Ibu bawa motor nih Ibu. Lampu merah. Ya kan Ibu? Kira-kira Ibu lanjut apa berhenti ada lampu merah? Kalau ibu-ibu ragu dia. Antara berhenti dan lanjut. Kenapa? Karena ibu-ibu sen kanan belok kiri. Ya kan? Ya kan Bapak Ibu? Tapi ibu-ibu bawa motor, ada polisi berdiri di depan lampu merah ini. Ada polisi. Ibu ngelihat ada polisi di depan lampu merah. Ibu-ibu lanjut apa berhenti? Pasti berhenti. Nggak mungkin ragu apapun ibu-ibu, ya kan? Nggak pakai helm lagi, pasti berhenti kan Ibu? Kenapa Ibu berhenti? Karena melihat polisi. Itu analognya. Jadi dalam kita berislam, melaksanakan syariat Allah ini dengan ihsan,
Ihsan itu artinya apa? Ketika kita beribadah melaksanakan syariat ajaran Islam ini, Bapak Ibu sekalian, seolah-olah kita melihat Allah. Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Nih yang kedua Pak Hadi. Kalau kita nggak mampu melihat Allah, yakinkan dan pastikan Allah melihat kita. Itu arti ihsan, Pak. Dipahami betul ini. Dipahami betul. Arti ihsan itu kita beribadah melaksanakan syariat Allah ini seolah-olah kita melihat Allah. Kalau tidak, kata Nabi, pastikan dan yakinkan Allah melihat kita. Udah selesailah kita melaksanakan ajaran Allah. Nih ibu-ibu, inilah buah dari ajaran Islam ini, Pak. Bahkan kita ini sebenarnya Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, kita itu harus menanya hati kecil kita terlebih dahulu. Apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan. Apa pertanyaan? Ainallah? Itu pertanyaannya, Pak. Itu pertanyaan, Pak. Di mana Allah? Kita tahu Allah itu dalam Al-Quran, wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Urat nadi ini di mana, Ibu? Di sini kan? Urat nadi ini dekat betul sama kita, nempel betul, lewat-lewatlah itu. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Ketika kamu bertanya di mana Allah, Allah itu lebih dekat dari urat nadi kita sekalipun. Artinya apa, Pak? Nanya ini sebelum bertindak. Jangan sudah bertindak, sudah berbuat, baru nanya, di mana Allah ya? Udah kelewatan itu namanya. Ini akan, Pak. Oke. Makanya kata Allah SAW, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Oke, Pak? Oke, sepakat kita. Kita tahu iman, kita tahu Islam, kita tahu ihsan. Makanya kata Allah, sungguh beruntung, qad aflahal mu'minun. Oke. Apa saja karakter-karakter sifat-sifat yang nempel kepada orang yang beriman yang akan menjadi pewaris surga Firdaus? Satu aja kita bahas hari ini. Karena sudah jam 9 ini. Nah, kurang 3 jam. Kurang 3 jam. Yuk dengerin supaya dapat ilmu. Yang pertama, yang menjadi sifat yang harus dilaksanakan, dilakukan, diperbuat oleh orang yang beriman, yang kita sudah jelaskan tadi Bapak Ibu, dan mereka berhak mewarisi surga Firdaus. Saya ini agak sungkan, Pak. Nunjuk-nunjuk tangannya agak sungkan ini, Pak. Takut ada yang mungto nanti kan, Pak. Iya, lebih bagus kita kalem aja, Pak. Apa yang pertama, Bapak sekalian? Dengarin Ibu. Ini yang kita lakukan rutin setiap hari. Dan ini Allah awali, Pak, dengan ayat ini. Dan Allah akhiri juga nanti, Pak Hadi, dengan ayat ini. Allah awali dan akhiri dengan ayat ini. Apa yang pertama, Bapak sekalian? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ini, Pak. Ibu-ibu dengerin. Orang yang akan mewarisi surga Firdaus itu, salah satunya, siapa Bapak sekalian? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam salat. Coba Pak. Artinya apa ibu-ibu? Inti dan ruhnya salat itu apa? Khusyuk. Inti dan ruhnya salat itu apa? Khusyuk. Oke Ibu? Oke. Gimana Pak Ustadz supaya kita khusyuk? Itu pertanyaannya. Ibu-ibu ngangguk. Saya nggak paham ngangguk ngantuk apa ngangguk beneran. Ngangguk beneran. Khusyuk itu kata ulama Bapak Ibu sekalian terbagi dua. Khusyuk terbagi dua. Ingatin ini Pak. Karena kita rutin melaksanakan salat. Jangan sampai tidur pengajian. Jadi khusyuk itu terbagi dua.
Yang pertama Bapak Ibu sekalian, apa yang dinamakan dengan khusyuk qalbi. Khusyuk hati. Nah, khusyuk apa Ibu? Qalbi. Agak fasih dikit lah. Qalbi. Jangan kalbi. Karena bahasa Arab itu selip dikit Pak, salah. Qalbi pakai qab. Artinya apa? Hati. Kalau Ibu mengucapkan khusyuk qalbi pakai qaf, itu namanya hati. Tapi kalau Ibu mengucapkan khusyuk kalbi pakai kaf, qalbun pakai qaf, kalbun pakai kaf, apa artinya? Yang kedua. Apa artinya yang kedua, Pak Hadi? Kalbun itu artinya anjing. Jauh nggak Pak Misri? Antara hati dengan anjing. Makanya saya minta betul Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca Al-Quran, usahakan kita belajar yang fasih. Pak. Karena bahasa Arab itu selip dikit Pak, salah. An'amta alaihim, an'amtu alaihim. Beda nggak Pak? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta. Ibu ganti, siratal ladzina an'amtu alaihim. Kalau an'amta, ibu jadi hamba, Allah jadi Tuhan. Tapi kalau ibu an'amtu, ibu balik, ibu jadi Tuhan, Allah jadi hamba. Sama dengan ini Ibu. Khusyuk qalbi pakai qaf. Kalau kalbi, anjing artinya. Tuh. Jadi yang pertama khusyuk itu dinamakan khusyuk qalbi. Khusyuk qalbi artinya ketika kita salat, hati kita hadir. Tuh Pak. Ketika salat, hati kita hadir Pak. Dan ruhnya salat adalah khusyuk. Wajar kata Nabi Ibu, kata Nabi di dalam hadis, janganlah kamu salat, kamu sedang menahan buang air besar. Kita mau salat ini Pak, sementara kita sudah kebelet namanya Ibu ya. Kata Nabi, kamar mandi dulu. Jangan kamu salat, kata Nabi, kamu menahan buang air kecil. Jangan kamu salat, kata Nabi, sedangkan kamu ngantuk betul. Ngantuk betul, bukan ngantuk-ngantuk nggak jelas. Jangan kamu salat, kata Nabi, kamu sedang menahan lapar yang luar biasa. Tujuannya apa Ibu? Karena salat itu ruhnya adalah khusyuk. Nggak mungkin Ibu khusyuk sementara Ibu kebelat. Khusyuk nggak Bu? Pantatnya Allahu Akbar, goyang-goyang. Ya kan Pak, gimana mau khusyuk? Rasulullah bersabda, "Idza hadaral asya wal isya fabda'u bil asya," kata Nabi. Kalau dalam satu waktu salat isya mulai, sedangkan Bapak lapar betul, makanan sudah terhidang, makan dulu, kata Nabi. Tapi kalau lapar betul, kalau baru sejam tadi makan, ya salatlah. Ini betul-betul lapar artinya. Tujuannya apa Ibu? Supaya hadir hati dalam salat. Terutama ibu-ibu nih. Ibu-ibu goreng yang masak agak cepat itu, masak nasi, goreng telur ya kan? Goreng telur. Tuh dimasukin telur. Kata ibu, salat dulu lah. Kira-kira ibu tenang nggak antara goreng telur sama salat? Nggak mungkin. Matiin aja dulu atau nanti goreng. Kenapa ibu? Tadi. Makanya Bapak Ibu, salat itu jangan sekali-kali hanya menggugurkan kewajiban. Kebanyakan kita ini itu Pak, udah salat Pak, udah. Tapi nggak pernah kita bertanya, khusyuk nggak salat kita? Nih Pak, wajar Bapak Ibu ketika kita betul-betul khusyuk salat, bukan hanya salat aja nanti Pak, banyak. Kita bisa mewarisi surga Firdaus.
Yang pertama khusyuk apa Ibu? Qalbi. Artinya apa Pak? Hadir dalam hati. Jangan lupa ini Pak, saya agak menekan dikit ini. Karena rutin kita salat ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, setiap salat fardu pasti sebelumnya ada qabliyah. Tapi tidak mesti ada ba'diyah. Apa tujuannya kata ulama? Di antaranya Bapak Ibu sekalian, ketika kita salat sunnah qabliyah, mungkin Pak ada sesuatu yang di pikiran kita, mungkin akan ingat ketika qabliyah sunnah ini. Tapi ketika kita salat fardu, udah nggak ada lagi urusan ingat apa Pak? Konsen salat. Khusyuk apa namanya Ibu? Qalbi. Jadi apa yang akan mengganggu kekhusyuan hati, kita singkirkan terlebih dahulu. Ada seorang ulama, kalau nggak salah Imam Abu Hanifah, ulama fikih, Pak, ulama besar, datang tetangganya, wahai Imam, engkau ini kan ulama besar, dekat kepada Allah. Saya ini kehilangan dompet. Tolong Imam, kira-kira di mana saya naruh dompet ini? Apa kata Imam Abu Hanifah? Maaf sahabatku, saya ini ulama fikih. Kalau engkau menanya hukum, insya Allah saya jawab. Bukan saya ini tukang tenung paranormal. Bukan. Kata Imam Abu Hanifah, kata ulama ini. Tapi enggak apa-apa, saya berikan solusi saran. Engkau wudu, setelah wudu silakan salat sunnah. Wudu dia apa? Setelah wudu dia salat sunnah. Sunat mutlak. Ketika dia salat sunnah ibu-ibu, yang dalam pikirannya apa? Dompet. Ketika salam, langsung dia menuju ke tempat di mana ada dompet. Ketemu Pak. Ya Allah, saya nyimpan dompet di belakang pintu katanya. Dia datang ke Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Alhamdulillah Imam ketemu. Kok bisa? Ketika saya salat Imam, yang dalam otak saya katanya apa? Dompet Pak. Makanya Ibu, apa yang akan mengganggu konsentrasi kita singkirkan. Ini yang pertama. Namanya khusyuk qalbi. Yang kedua ini. Penting ini Bu. Yang kedua namanya khusyuk jawarih. Khusyuk apa Ibu? Ingatin Pak. Khusyuk jawarih artinya Bapak sekalian, ketika kita dalam salat tidak ada gerakan kecuali gerakan yang dibolehkan dalam salat. Oh khusyuk. Hati khusyuk betul, tapi jawarih enggak mungkin itu Pak. Gimana umpamanya Pak? Tiba-tiba Allahu Akbar. Ngelihat. Mungkinkah khusyuk Ibu? Makanya waktu saya sekolah di Mekah dulu, saya kan lama di Mekah Ibu, 10 tahun saya di sana. Saya kuliah di sana 10 tahun. Tiba-tiba dosen saya, guru saya manggil, Mahmud ta'alin katanya. Mahmud sini kamu. Musim haji ini Pak. Mahmud kalimil hujjat Indonesia. Mahmud bilangin sama jemaah haji Indonesia. Kalau ke masjid, kurangi make batik yang bergambar-gambar binatang katanya. Jemaah kita itu kan ada Ibu, batik, tapi gambarnya naga. Ada gambar monyet, burung. Kenapa kata dia? Karena ada jemaah Mesir katanya. Ketika dia salat, di depan ini ada jemaah haji Indonesia. Palanya goyang-goyang begini. Kenapa? Karena dia melukis, menggambar burung naga itu kata dia. Kenapa Ibu? Mengganggu. Ya Pak. Ini benar Pak. Makanya ketika salat, supaya khusyuk jawarih, anggota badan kita nggak ada gerakan. Ketika salat, sunnahnya mata kita kemana?
tempat sujud. Jangan ngelihat di luar. Umpamanya kita salat nih, ada kaca begini. Woi, udah habis nasi uduk itu. Nggak kebagian nih nasi uduk. Ya gimana mau salat ibu? Ya kan Pak? Kecuali ibu kata Nabi, ketika kita salat di Masjidil Haram. Kalau kita salat di Masjidil Haram, sunnahnya bukan ke tempat sujud, tapi ke Ka'bah. Oh. Allahu Akbar. Lihat Ka'bah. Nggak usah pindah-pindah, ke Ka'bah itulah. Kenapa? Pahala salat dan pahala melihat Ka'bah. 70 rahmat Pak melihat Ka'bah itu. Ini kalau salat di Masjidil Haram. Tapi kalau salat di rumah, salat di masjid, aneh. Jadi yang pertama ibu-ibu, yang akan mewarisi, akan menjadi pewaris surga Firdaus, surga yang paling tinggi, yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk itu ada dua, namanya khusyuk kalbi, hadir hati kita. Yang kedua namanya khusyuk jawarih. Tidak ada gerakan dalam salat kecuali gerakan memang disyariatkan dalam salat. Ada nyamuk umpamanya Bu. Duh pada nyamuk. Boleh nggak ibu tebuk? Boleh, tapi tebuknya pelan aja. Jangan dicari, pindah ke sini, pindah kemana-mana. Udah nggak boleh itu. Ya kan ibu? Ada hukum-hukum tertentu yang diperbolehkan bergerak di dalam salat. Nah ini ibu-ibu sekalian, saking pentingnya Bapak Ibu dalam melaksanakan ibadah salat itu adalah kehadiran hati. Ustaz Hadi, Nabi itu ketika menyuruh Bilal. Bilal itu tukang azan Nabi. Siapa namanya ibu? Bilal. Orang mana ibu? Orang Afrika. Ganteng, putih apa enggak? Hitam. Hitam tukang azan Nabi itu ibu. Nabi ketika nyuruh Bilal untuk qamat, apa kata Nabi? Ya Bilal, arihna. Coba Pak. Bilal, tenangkan jiwa kami ini. Tenteramkan jiwa kami. Dengan apa Pak? Dengan salat. Coba Pak. Ya Bilal, kata Nabi, arihna. Tenangkan jiwa kami. Tenteramkan jiwa kami. Dengan apa? Makanya kata Allah, kalau kita ada masalah, ada problem dalam kehidupan, dan ibu pasti dalam kehidupan itu ada masalah. Nggak ada lempeng-lempeng aja Pak. Tapi apa kata Allah? Wasta'inu. Pak Umar hafal ini. Jangan-jangan hafal Quran Pak Umar ini. 30 juz di luar kepala kayaknya. Nggak ada yang masuk Pak, di luar kepala semua. Ya kan Pak? Apa kata Allah? Wasta'inu. Apapun masalah kata Allah, minta tolonglah kepada Allah. Wasta'inu. Tapi minta tolong itu yang pertama apa? Bisabri. Dengan sabar. Jangan simsalabi, minta tolong hari ini langsung jadi. Enggak Pak. Proses artinya apa? Yang kedua apa kata Allah? Wassalah. Dekatkan diri kamu kepada Allah. Anak-anak kita ada masalah dalam rumah tangga, jangan curhat di medsos. Anak nih ribut sama suaminya. Seandainya punya suami yang penyabar, aku akan menjadi istri yang salehah. Kata yang baca, ini lagi berantem sama suaminya ini. Kebaca nggak ibu? Kebaca. Bilangin sama anak-anak, ada masalah dalam rumah tangga, jangan curhat di medsos. Apalagi ibu-ibu senior, udah pensiun masih curhat di medsos. Kemana curhatnya ibu? Kepada Allah. Sujud pada Allah, salat tahajud, berdoa. Nggak menyelesaikan masalah ibu. Kenapa? Karena kata Allah wasta'inu, curhatlah, minta tolong kepada Allah dengan sabar. Proses artinya. Dan dengan melaksanakan salat. Kenapa ibu? Ketenteraman jiwa kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini kata Allah. Dengan kita ingat kepada Allah, kita mendekat kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, tatmainnul qulub. Jiwa kita tenteram. Jiwa kita tenang.
Tapi kalau kita ada masalah jauh kepada Allah, tambah jadi. Tambah jadi. Nah ini ibu-ibu sekalian, yang pertama yang harus menjadi sifat seorang mukmin kepada Allah, karakteristik orang mukmin kepada Allah, alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan ilmu kita berusaha menghadirkan khusyuk dalam pelaksanaan ibadah salat. Dan mudah-mudahan ibadah salat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, pada 7. Nggak banyak-banyak aja 7. Tapi baru 1 aja udah 1 jam. Nah, tapi yang kedua nanti nggak banyak-banyak pembahasannya. Jangan minggu depan nggak hadir. Nah, bukan minggu depan, bulan depan nggak hadir. Terpotong nanti nggak tahu kita apa sifat yang kedua. Ini saking pentingnya Pak, salat di dalam Islam. Disebutkan yang pertama Pak, dan diakhiri nanti adalah masalah salat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.